Satu satu kalimat yang saya sering kali sampaikan, kalau kita tidak bisa tidur, kita bisa minum obat tidur. Tapi kalau kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa minum obat untuk bangun. Jadi kalau kita bisa bangun dari tidur setiap pagi, ini sungguh karena kebaikan Tuhan. Ya saudara, kita kan kadang-kadang lupa itu. Karena setiap hari bangun tidur bisa, tapi kita ingat. Saya ingat bulan September yang lalu ketika saya sakit, ketika saya tiba-tiba pingsan di satu acara, lalu waktu itu kan acara pertunangan begitu. Saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya dari Jakarta semua datang, dari luar kota semua datang. Lalu dia melihat ketika saya seperti itu, lalu dia sebelum pulang ke Jakarta dia berpesan wanti-wanti sama saya. Kamu hati-hati loh ya, jaga kesehatan. Kemarin itu untung kamu bisa bangun, kata gitu. Kalau kamu tidak bisa bangun terus ya apa? Maksudnya pingsan terus tidak bangun lagi terus gimana? Dia bilang begitu. Itu saya tidak pernah lupa. Jadi kalau saya tahu kita tiap pagi bisa bangun, itu semua kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita setiap hari memulai hari itu dengan ucapan syukur. Ya saudara, dan pagi ini juga kita mengucap syukur. Pembacaan kita hari ini di dalam Sakaria 1 dan Sakaria 2. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas dari satu ayat di dalam Sakaria 2, Sakaria ini termasuk buku sejarah, ya, dan banyak hal yang kita bisa pelajari. Tetapi saya ingin kita memberikan perhatian kepada Sakaria 2 ayat yang ke-8b. Sakaria 2 ayat ke-8b. Di sana dikatakan begini, 8 bagian akhir, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ya. Sakaria 2, bukan Sakaria 1. Sakaria 2 ayat 8b. Saudara sudah menemukan di Alkitab saudara atau di handphone saudara? Ya, sekali lagi saya mau baca. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudaraku, melalui ayat ini, ayat yang pendek ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu menganggap kita ini sesuatu yang penting. Menganggap kita ini sesuatu yang berharga. Sampai dia bilang, sebab siapa yang menjamah kamu, dia itu berarti menjamah biji matanya. Biji mata Tuhan. Saudara pernah sadar enggak, pernah mikir enggak, bahwa sebetulnya Tuhan itu menganggap kita ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat berharga. Kita tahu bahwa kita punya panca indera, kita punya organ tubuh, dan salah satu panca indera yang terpenting adalah mata. Ya saudara, saya ingat waktu kecil, mama saya itu paling strength terhadap mata anak-anaknya. Kan kalau anak-anak kecil itu kan senengnya baca tidur, terus zaman dulu memang enggak ada handphone, waktu saya masih kecil enggak ada handphone. Terus baca tidur, terus kalau baca tuh dekat begitu ya, dekat dengan mata. Mama saya ingat waktu puluhan tahun yang lalu itu, mama saya selalu marah ketika melihat kami anak-anaknya itu baca tidur atau baca terlalu dekat. Karena dia merasa sangat berbahaya ketika anak-anaknya punya kebiasaan seperti itu. Akhirnya nanti pakai kacamata dan ini dan itu dan sebagainya. Kami bersyukur kami bertiga, satu saudara itu enggak ada yang pakai kacamata. Dan memang pakai kacamata ini karena kacamata mata tua. Ya sudah
Sudah tua, jadi bukan kacamata minus, tapi plus, lalu ada sedikit minus timbul gitu ya. Dan saya ingat bahwa saya tahu bahwa mata ini sangat penting, saudara. Kalau ada orang misui kita, matamu gitu, saudara. Saudara merasa tersinggung dong, ya toh, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menganggap kita ini biji matanya, yang tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Saudara, saya ingin berkata begini kepada saudara semua pagi ini. Sebelum kita memasuki tahun 2023, semua orang termasuk saudara dan saya pasti mendengar kabar, berita, informasi bahwa tahun ini adalah tahun yang berat. Siapapun saudara pasti saudara mendengar begitu. Entah saudara dengar di TV, presiden kita ngomong, entah saudara dengar video-video di handphone saudara dan sebagainya. Yang penting saya ingin katakan bahwa kita nih sudah terlalu banyak mendengar informasi dari dunia ini bahwa tahun ini adalah tahun yang berat, tahun ini adalah tahun yang sulit, bahkan tahun yang gelap. Ya, saudara, tapi hari ini saya ingin sampaikan begini. Saya mau memberikan salah satu contoh. Misalkan saya tuh sakit, dan ketika saya berobat ke seorang dokter bilang begini, penyakitmu ini serius loh. Dokter bilang begitu. Ini informasi dari dokter. Penyakitmu ini enggak main-main. Kamu ini penyakitmu ini serius. Kamu harus benar-benar berobat dan jangan sampai menganggap remeh. Saudara, ini informasi yang dapat. Dan pikiran saya, oh iya, penyakitku ini serius. Penyakitku ini sudah, dokter bilang sudah parah. Tingkat parah. Dan pikiran saya ngomong begitu karena saya mendapatkan informasi seperti itu. Saudara, penyakit saya ini parah, penyakit saya ini tidak main-main, sudah serius, membahayakan dan sebagainya. Dan ketika saya 1 bulan ke depan saya waktunya kontrol ke dokter, lalu dokter bilang gini, obat ini rasanya tidak cocok buat kamu. Ternyata setelah saya periksa darah lagi sebelum saya bawa itu ke dokter, dokter bilang ternyata angkanya enggak turun, bahkan makin naik, gitu saudara. Jadi kelihatannya obat ini yang kamu minum 1 bulan ini kurang cocok, saya ganti obat lagi yang baru ya, saudara. Dan ketika saya dengar seperti itu, pikiran saya bilang gini, waduh mateng kon, obat ini aja sudah keras tak cocok. Sama dokter diganti baru. Hati saya mulai apa? Khawatir toh? Hati saya mulai takut kan? Dan dokter bilang gini, ini sudah tak ganti obat yang paling bagus. Ini sudah tak ganti obat yang paling mahal. Ya, enggak tahu nanti dilihat 1 bulan ke depan bagaimana keadaanmu. Saudara, pikiran saya bilang penyakitku tambah parah. Obat aja enggak mempan. Sampai dikasih obat yang terbaik, obat yang enggak ada lagi sudah level itu. Pikiran saya seperti itu, hati saya terus dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Ketika saya ditanyain orang, ya apa? Ya dokter bilang begini, penyakitku tambah parah, enggak turun-turun angkanya, sampai diganti lagi obatnya. Saudara, ternyata bulan depan saya ke dokter lagi, sudah minum 1 bulan obat yang baru, obat yang mahal, obat yang terbaik. Ternyata obat itu juga hasilnya belum signifikan. Hasilnya belum terlalu menggembirakan. Angkanya cuma turun sedikit. Dan saya merasa di pikiran saya, waduh mateng kon. Ini obat yang terbaik aja 1 bulan diminum hasilnya belum terlalu menggembirakan. Hati saya semakin takut, semakin khawatir. Saudara, kalau saya terus seperti itu, saudara bisa menjawab sendiri di dalam hati, akhirnya bagaimana keadaan saya. Tetapi sebaliknya,
Ketika saya pergi ke dokter, dokter bilang penyakitmu ini serius, penyakitmu ini sudah parah, angkanya sudah terlalu tinggi, dan ternyata obatmu ini tidak mempan, tak ganti obat baru. Tapi pikiran saya bilang enggak, penyakitku sudah sembuh, darah Yesus sudah menyembuhkanku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berangkat lagi ke dokter bulan depan, dokter bilang sudah minum obat yang terbaik, obat yang paling mahal, tapi angkamu cuma turun sedikit. Saya diomongi turun sedikit, saya bilang, aduh kok turun sedikit, kok enggak turun banyak. Tapi pikiran saya gini, oh puji Tuhan, turun sedikit itu sudah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu mujizat dari Tuhan bisa turun. Dan aku percaya bulan yang akan datang semakin turun drastis. Tubuhku sehat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tubuhku sehat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyembuhkan aku kayak meniup sesuatu pun, 1 detik pun Tuhan bisa sembuhkan. Hati saya dikuasai oleh rasa percaya kepada Tuhan. Darah Yesus itu sungguh berkuasa. Bulan depan pergi ke dokter lagi. Dokter bilang, terus no obat ini ya. Ternyata angkamu sudah semakin turun. Dan saya bersyukur lagi sama Tuhan. Oh puji Tuhan, penyakitku sudah sembuh. Dan bulan depan aku tidak akan minum obat lagi. Aku bebas obat dan bebas dari semua penyakit. Kira-kira jawab dalam hati saudara, penyakit saya sembuh atau enggak? Saudara, semua itu dimulai dari pikiran. Kalau saudara menerima informasi dari dunia ini, kalau tahun ini berat, tahun ini sulit, tahun ini gelap, dan itu terus yang kau pikirkan, dan kalau saudara sepanjang selama hidup mungkin saudara punya dagangan, saudara lagi berdagang apa saja, dan kadang-kadang namanya dagangan itu bisa sepi, kadang-kadang bisa rame, semua orang tahu. Tapi karena pikiran kita tahun ini susah, tahun ini sulit, tahun ini gelap. Ketika jualan kita, dagangan kita agak sepi, saudara lagi mempercayai, bener toh, sungguhan toh, krisis toh, lihat dan sekarang langgananku, tidak pernah pesen apa-apa sama aku. Sekarang langgananku malah sepi, sekarang memang susah semua hidup. Saudara pikiranmu seperti itu, hatimu selalu takut dan khawatir, bahkan menjalani hidup bulan demi bulan dalam tahun ini, hati saudara tidak lagi percaya penuh kepada Tuhan, tapi percaya penuh kepada informasi-informasi di dunia ini. Dan mulut saudara selalu ngomong apa kalau ketemu teman? Ya apa? Kamu daganganmu iya sepi. Iya bener, aku iya sepi. Koncoku tuh sak bulan omsetnya turun drastis, bukan ngomong 50%, turun 80%. Sang ini bilang begitu, sang ini bilang gitu, yang ini bilang begitu. Saudara tahu? Kira-kira tahun ini engkau jalani dengan keadaan yang bagaimana? Dengan keadaan yang sangat berat dan memang itu akan terjadi. Saya ngomong sama saudara pagi hari ini. Memang apa yang diprediksi, semua yang dikatakan oleh Pak Presiden dan semuanya itu tidak salah. Itu benar. Tetapi saudara harus mencuci otak saudara benar-benar dengan firman Tuhan. Berkata bahwa tahun ini memang sulit. Tetapi Tuhan yang menerangiku di tahun ini. Tuhan yang mengangkatku di tahun ini. Bahkan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih sukses dari tahun yang lalu. Tahun ini menjadi tahun yang lebih berhasil, kemuliaan Tuhan nyata dalam segala apa yang aku kerjakan tahun ini. Saudara, kira-kira kalau saudara pikiranmu seperti itu, hatimu terus percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, kira-kira saudara tahun ini engkau akan ngalami apa? Saudara akan ngalami benar-benar kuasa Tuhan. Saya ngomong ya saudara, yang terjadi di tahun ini itu memang kenyataan. Perhatikan kata-kata saya. Itu memang kenyataan. Kita tidak bisa menolak kenyataan. Tetapi saudara punya kebenaran. Kebenaranmu apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ya saudara, itu kebenaran. Dan kebenaran itu lebih kuat dari kenyataan. Karena kebenaran itu kita berdasarkan kebenaran firman. Firman tidak ada yang lebih kuat daripada firman.
Ini camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Firman ini lebih kuat dari apapun. Firman ini adalah firman kebenaran. Kata-kata saya ini jangan sampai cuman didengar biasa. Tetapi saya berdoa sampai kata-kata ini masuk ke loh hati kita yang paling dalam. Kebenaran firman ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Memang kenyataannya susah, memang kenyataannya gelap, memang kenyataannya krisis. Tetapi kebenaran firman berkata, Tuhan memeliharamu, Tuhan yang menjagamu, keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Wow, saudara, kalau kita bisa pegang kebenaran, maka kebenaran itu akan meruntuhkan kenyataan. Ini powerful kalau saudara terima dengan iman. Kalau saudara terima dengan biasa, maka ini tidak akan terjadi apa-apa, kata-kata yang saya ucapkan. Dan kembali lagi ke Zakaria 2 ayat 8b, Tuhan bilang gini, kamu itu tak jaga seperti biji mataku. Memang tidak ada kata menjaga, tapi artinya kata-kata itu kan gini, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mataku. Ya toh? Nah ini saudara, ini perlu dicamkan. Tadi di awal khotbah saya ngomong, kita ini sangat penting di hadapan Tuhan. Kita ini berharga. Tapi kita kan tidak sadar toh seperti itu. Ya kan? Kalau saya dianggap oleh seorang jemaat saya, ada jemaat saya yang menganggap saya itu bukan cuma sebagai gembala, tapi dia itu menganggap saya itu sesuatu sosok yang penting bagi dia, sosok yang sangat berharga bagi dia, saudara. Maka saya sebagai manusia yang penuh kelemahan ini, saya bisa mempermainkan orang ini? Saya tidak bisa mempermainkan. Orang itu menganggap saya penting. Saya lihat dengan perlakuannya. Jadi dia tidak ngomong sama saya. Kamu tuh penting loh bagi aku. Kamu tuh penting, kamu ini berharga loh bagi aku. Dia tidak ngomong begitu. Tetapi dengan sikap hidupnya, sikap perlakuannya, tingkah lakunya, kata-katanya, dia itu menunjukkan bahwa saya ini sangat berharga bagi dia. Saya ini sangat penting bagi dia. Saudara sebagai seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, menanggapi hal seperti itu bagaimana? Sebaliknya toh, saya itu benar-benar menjaga diri saya sungguh-sungguh. Jangan sampai saya mengecewakan dia. Betul toh? Jangan sampai saya membuat dia ini cegek. Saudara. Jangan sampai membuat dia loh kamu itu tak anggap penting, tak anggap berharga, kok kamu tuh kayak gitu sama aku. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Saudara, karena engkau tidak merasa bahwa Tuhan itu menganggap engkau penting dan berharga, maka engkau bisa menunjukkan sikap hatimu, sikap hidupmu yang sangat tidak sopan kepada Tuhan kadang-kadang. Ya. Kita bisa merendahkan Tuhan, kita bisa meremehkan Tuhan tanpa saudara sadari. Karena apa? Karena engkau juga tidak sadar bahwa Tuhan itu menganggap engkau sesuatu yang penting, pribadi yang berharga. Sampai dia membela begitu rupa, saudara. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini. Di tahun yang penuh dengan gejolak, di tahun yang kita harus jalani tahun ini, saudara. Kita percaya kalau dia menganggap kita ini penting, kalau dia menganggap kita ini berharga, engkau juga harus menunjukkan sikap yang baik kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara engkau banyak bersyukur. Dengan cara engkau tidak memandang bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit dan segala macam. Ya, tadi kan saya sudah bilang, semua dimulai dari pikiran. Hati dan mulut kita ini harus sejalan. Pikiran berkata tahun ini gelap memang, tapi Tuhan yang menerangi hidupku. Tuhan yang menerangi masa depanku. Tuhan yang menerangi jalan hidupku dari hari ke hari, Januari sampai Februari sampai Maret dan terus. Tuhan yang menuntun aku, Tuhan yang mengangkat aku. Hatimu tetap percaya, mulutmu bilang ada berkat Tuhan setiap hari. Setiap hari saya ngomong begini,
setiap menit, setiap detik ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap bulan dalam tahun ini ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam hidupku. Itu yang saya ngomong terus, saudara. Saya tidak pernah akan ngomong bahwa tahun ini susah dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu, satu staf saya, karyawan saya mengirim di WA saya berita bahwa harga emas akan menjadi. Kenapa tiba-tiba mati? Akan menjadi 1.750.000 1 gram. Ini menunjukkan kata keterangannya. Ini menunjukkan bahwa resesi, krisis akan segera terjadi. Saudara. Dan saya ngomong loh sama saudara, berita-berita itu tidak pernah akan berhenti cuma di situ. Nanti akan menyusul berita-berita yang akan membuat kita semakin takut, yang membuat kita semakin khawatir. Itu akan terus berlangsung. Bab itu saudara, tadi kan saya bilang, informasi dari dunia ini penuh dengan ketakutan. Informasi yang menakutkan, informasi yang membuat kita pesimis, informasi yang membuat kita jalan dengan hati yang penuh dengan tidak percaya lagi sama Tuhan seolah-olah. Tapi dengar, informasi kerajaan Allah berkata bahwa hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Burung di udara aja tidak bekerja, tidak pernah mati kelaparan. Ya, apalagi aku yang dianggap biji matanya Tuhan, tidak pernah akan dibiarkan. Saudara, dan setiap hari akhirnya apa? Oh saudara, setiap hari memulai hari dengan bersyukur. Ucapan syukur, bukan artinya kalau saudara mengucap syukur tidak ada masalah. Mungkin masih ada masalah dan pasti masih ada masalah. Tetapi di atas semua masalah, engkau tetap tahu dan tetap sadar bahwa Dia ini menganggap kita sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Seperti biji matanya sendiri. Dan artinya kata-kata itu bukan cuma penting dan berharga, artinya gini, Dia itu melindungi kita luar biasa. Saudara, masa ada orang yang mau menyakiti matanya? Saudara, sejalan dengan bertambahnya usia saya bertambah. Mata saya ini saudara, dulu ya pokoknya sampai hari ini mata saya ini tajam. Semua orang tahu. Pokoknya mata saya ini pokoknya tajam sekali gitu loh. Apa aja itu jauh pun itu kelihatan dan sebagainya. Ya. Dan akhir-akhir ini seiring bertambahnya usia, saya kalau makan gitu di restoran, saya enggak bisa ngadep jendela luar yang sinar gitu ya saudara. Saya akan merasa ulap dan enggak enak di mata saya. Dan kalau saya duduk berhadapan gitu, kalau itu ngadepi cahaya sinar siang-siang begitu, saudara, ulap tadi kan saya bilang, maka orang yang di depan saya, duduk di depan saya ini, saya enggak terlalu jelas lihat dia. Maka itu saya kalau pergi kemana-mana saya selalu membelakangi cahaya. Saya ngadep dalam. Tapi yang fatal itu kalau saya pelayanan. Kalau saya pelayanan, ya. Contohnya kalau saya misalkan di sini, di situ tuh ada kaca gitu. Kalau siang misalkan, cahayanya kan pasti membuat saya silau. Itu saya akan terganggu. Terganggunya bagaimana? Saya enggak bisa lihat mata saudara, enggak bisa lihat hidung saudara, saya cuma lihat ada orang di situ. Tapi enggak bisa lihat detailnya saudara, karena cahaya itu buat saya itu ulap. Saya sudah periksa dokter dan dokter bilang, ya tapi kondisi mata Bapak ini masih sangat baik, gitu dia bilang. Memang ada sedikit katarak, dia bilang. Saya ini merasa gini, ya ampun aku wis katarak. Tuwek sak piro aku ini dalam hatiku saudara. Ya toh, kan dalam benak saya itu kalau katarak itu kan orang tua gitu toh. Dan dokter bilang ada sedikit katarak. Saya ya sudah terima aja dengan bersyukur pokoknya. Tapi dokter itu bilang gini, Pak, kalau menurut saya, 2 dokter sudah ngomong,
Tidak perlu operasi dulu. Tapi terserah Bapak lah. Bapak ini masih 80%. Kalau habis operasi kan 100%, cuma selisih 20%, buat apa dia bilang gitu. Kondisi mata Bapak ini masih baik, tapi saya bilang saya ini terganggu, pakai kacamata hitam, dia bilang begitu. Kalau saya nyetir mobil, makanya saya sekarang kan males nyetir mobil, jarang nyetir mobil. Ya, kalau sudah nyetir mobil sendiri itu tebengan itu di atas tak turunkan gini, tak tutupkan gini. Kalau enggak gini kena cahaya sinar siang-siang itu, tambah ulap dak karu-karuan, ndak enak. Ya saudara, ya udahlah dikasih obat tetes mata dan sebagainya supaya memperlambat perkembangan katarak itu dan ini dan itu. Ya, saya merasa bahwa tiap orang pasti akan menjaga matanya itu baik-baik. Ya, ndak pernah akan menyepit mata ini, karena mata ini sangat penting. Dan kalau Tuhan ngomong seperti itu, di Ulangan 32 ayat 10 juga ada satu ayat. Musa ngomong seperti itu, dia menjagaku dengan sebagai biji matanya. Maka itulah yang benar-benar Tuhan lakukan. Dia melindungi kita. Dikatakan Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya saudara, dikelilingi, diawasi, dijagai seperti biji matanya. Ini firman Tuhan yang kita harus terima. Ini kebenaran, kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Ini kebenaran, sekali lagi kebenaran kita pegang sungguh-sungguh. Karena kebenaran ini akan meruntuhkan kenyataan. Apapun boleh terjadi, ingat, aku dijagainya seperti biji matanya. Dan tidak pernah saudara khawatir berlebih-lebihan. Tidak pernah saudara merasa ketakutan berlebihan. Dan saya percaya firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Saya ingin tandaskan sedikit lagi sebelum saya selesai. Kalau Tuhan menganggap engkau penting, kalau Tuhan menganggap engkau berharga, bagaimana sikapmu terhadap Dia? Ya, kadang-kadang kita bisa meremehkan Tuhan, bisa merendahkan Tuhan, tidak nganggap, tidak mengutamakan Dia, tidak mencintai Dia lebih dari siapapun. Ya, saya harap firman Tuhan yang kita terima pagi ini, firman Tuhan yang sederhana, dapat mencelikan mata rohani kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Saya ingin kita lebih bersemangat dalam hidup ini, ya. Jangan semakin lesu, jangan semakin loyo, hadapi semuanya dengan sebuah kebenaran. Tuhan ini menganggap aku berharga dan penting. Dan itu mendorong kita untuk kita hidup lebih benar dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bapa, biar firman Tuhan yang singkat ini boleh mencelikan mata rohani kami, boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan itu menganggap kami berharga. Dan Tuhan menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami, mengawasi kami. Bukan main-main, seperti biji matamu sendiri. Dan itu sungguh akan mendorong kami, kehidupan kami lebih benar, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah menganggap remeh, tidak pernah merendahkan Engkau, tetapi kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui kata-kata kami, melalui sikap hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak pernah mempermalukan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang online, yang live streaming juga Tuhan menyertai.
Tuhan melindungi kami semuanya. Di tahun yang semua orang bilang krisis dan berat dan gelap, di situ pun kami tetap tahu Engkau tetap menganggap kami penting dan berharga. Sebab itu kami tidak pernah akan takut melangkah, karena bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Setiap detik, setiap menit Tuhan bisa lakukan mujizat. Dalam hitungan detik Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami membuka hari ini dengan ucapan syukur. Kami membuka sepanjang hari ini penuh dengan mujizat, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keajaiban-Mu. Di jam berapapun terjadi mujizat, kami tetap antusias. Di jam berapapun ada masalah, kami tetap antusias. Kami percaya ada masalah, tetap ada jalan keluar. Ada masalah, tetap ada penyertaan Tuhan di situ. Anugerah kasih karunia-Mu selalu baru untuk kami. Keluarga kami dijagai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, tubuh kami, jiwa roh kami tetap sehat, dan semua baik-baik, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami selesai dari acara doa pagi ini, dan kami percaya Tuhan tetap bersama kami. Dalam nama-Mu kami percaya semuanya indah pada waktunya. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.